Malam itu udara terasa lembab. Gerimis turun tipis saat Anton berdiri di depan sebuah rumah 2 lantai yang tampak kusam. Cat dindingnya mengelupas, pintu gerbangnya berderit saat dibuka, dan papan kecil bertuliskan, "Kos Putri O Putra," tergantung miring, hanya diikat satu paku berkarat. Anton baru pindah ke kota ini 2 hari yang lalu. Ia mendapat pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah kantor distribusi alat elektronik. Gajinya belum besar, dan ia harus berhemat. Karena itu, ketika menemukan kos-kosan dengan harga di bawah rata-rata dan lokasi yang dekat dengan tempat kerja, ia langsung menghubungi nomor yang tertera di iklan daring. Tanpa pikir panjang, ia setuju untuk langsung pindah hari itu juga. Seorang wanita tua membuka pintu ketika Anton mengetuk. Wajahnya penuh keriput. Matanya tajam namun tak bersahabat. Tubuhnya dibungkus daster bunga-bunga yang pudar warnanya. "Mas Anton ya?" tanya wanita itu pelan. "Iya, Bu. Saya yang telepon kemarin." Wanita itu mengangguk dan membalikan badan tanpa berkata apa-apa lagi. Anton mengikutinya masuk ke dalam rumah. Interior kosan itu terasa aneh. Udara di dalam lebih dingin dari luar. Seperti ruangan itu tidak pernah terkena cahaya matahari. Di lorong menuju kamar, lampu neon tua berkelip sesekali, membuat bayangan benda-benda di dinding terlihat seperti bergerak. "Ini kamarnya," kata wanita itu, membuka pintu sebuah kamar di ujung lorong. Kamar itu cukup luas, dengan ranjang besi yang sudah sedikit berkarat, meja belajar kecil, lemari tua, dan jendela yang langsung menghadap ke tembok belakang rumah. Udara di dalam kamar terasa pengap, seperti lama tak dihuni. "Kalau ada apa-apa, tinggal ketuk kamar saya. Saya di kamar depan," ucap wanita itu singkat, lalu pergi begitu saja tanpa menunggu Anton bicara. Anton mulai membereskan barang-barangnya. Ia tak membawa banyak, hanya 1 koper pakaian, tas kerja, dan 1 kardus berisi peralatan pribadi. Ia mencoba menghidupkan kipas angin tua yang terpasang di atas langit-langit. Benda itu menyala, tapi menimbulkan suara mendengung aneh, seperti tangisan jauh yang teredam. Tapi Anton mengabaikannya. Ia terlalu lelah, terlalu butuh tempat tinggal murah, dan terlalu malas untuk mulai mencari lagi. Lagi pula, kos-kosan tua bukan hal asing baginya. Ia pernah tinggal di rumah yang lebih jelek dari ini saat kuliah dulu. Malam itu, setelah mandi dan makan mie instan, Anton mencoba tidur. Suara hujan di luar semakin deras. Tapi di tengah kantuknya, ia mendengar sesuatu. Gluk. Seperti suara air ditelan seseorang. Padahal dia sendirian di kamar itu. Ia membuka mata, menatap langit-langit kamar. Tidak ada apa-apa. Tapi kemudian ia mendengar suara kursi kayu bergeser dari kamar sebelah. Padahal tadi si ibu bilang, semua kamar lain kosong. Anton duduk perlahan di atas ranjang. Nafasnya tertahan. Ia menunggu, memaksa telinganya mendengar lebih jelas. Lalu, suara langkah kaki, pelan, teratur, di lorong luar kamarnya. Duk. Anton langsung bangkit dan membuka pintu. Kosong. Lorong itu gelap. Hanya lampu neon yang berkelip pelan, dan udara yang mendadak terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Ia menutup pintu, mengunci 2 kali, lalu berbaring kembali. Pasti hanya sugesti. Rumah tua, suara kayu, hujan, imajinasi, gumamnya. Tapi malam pertama itu, Anton tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali matanya mulai terpejam, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari pojok kamar. Padahal tidak ada siapa-siapa. Dan esok harinya, saat ia bangun, kipas angin di langit-langit telah berhenti berputar, dan satu hal lagi yang membuatnya merinding. Koper pakaiannya sudah berpindah dari samping tempat tidur ke dekat pintu, seolah seseorang menggesernya diam-diam saat ia tidur. Anton tidak ingat memindahkannya, tapi ia kembali meyakinkan dirinya sendiri, sambil tertawa kecil. Pasti aku ngelindur semalam. Namun, jauh di dalam hati, Anton mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Dan ini baru malam pertama. Hari kedua Anton di kos itu dimulai dengan rasa kantuk yang berat.
Matanya merah, tubuhnya pegal, dan pikirannya masih dipenuhi bayangan malam sebelumnya. Ia sempat berniat mencari kos baru pagi itu juga, tapi urung saat melihat jam. Ia sudah terlambat setengah jam untuk berangkat ke kantor. Sepanjang hari ia mencoba melupakan keanehan semalam. Ia berpikir itu hanya karena tubuhnya lelah dan pikirannya sensitif. Kantor yang sibuk sedikit membantu, tapi menjelang malam, rasa was-was itu kembali muncul. Saat kembali ke kosan sekitar pukul 8 malam, suasana rumah lebih sunyi dari kemarin. Lampu di teras mati, gerbang terbuka sedikit, berderit pelan tertiup angin. Anton masuk, menyalakan senter dari HP-nya, dan berjalan cepat menuju kamarnya. Tiba-tiba, dari arah dapur yang gelap, terdengar suara piring jatuh. Rang! Anton tersentak, jantungnya berdetak kencang. Ia nyalakan senter dan arahkan ke sumber suara. Tidak ada apa-apa, tapi suara langkah pelan terdengar menjauh dari dapur menuju belakang rumah. Ia langsung mempercepat langkah, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Saat sedang mengganti baju, terdengar ketukan pelan di pintunya. 3 kali. Tok-tok. Anton menahan napas. Tidak ada yang bicara, hanya ketukan. Perlahan ia dekati pintu dan bertanya, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Ia tempelkan telinga ke pintu. Tony. Lalu tiba-tiba, "Ton, buka pintunya bro." Suara laki-laki, pelan, berat, tapi terdengar familiar. Anton mengenal suara itu. Ia buka pintu perlahan. Seorang pria kurus, tinggi, berkacamata, berdiri di depan pintunya. "Gue Rian," ucap pria itu. "Ngekos juga di sini. Kamar paling pojok." Anton langsung merasa lega. Akhirnya ada penghuni lain yang muncul. Mereka berbicara sebentar di depan kamar. Rian terlihat canggung. Matanya selalu bergerak ke arah lorong belakang. "Gue cuma mau ngasih tahu," bisik Rian. "Kalau lewat jam 2 pagi, apapun yang terjadi, jangan keluar kamar. Dengar suara apapun, ketukan, tangisan, teriakan, jangan buka pintu. Jangan tanya. Jangan nyari. Pura-pura tidur aja." Anton terdiam. "Kenapa?" Rian hanya menggeleng. "Gue udah tinggal di sini setahun. Percaya aja. Ada yang aneh jalan jam segitu." Anton menatap Rian lama. Tapi pria itu langsung balik arah dan masuk ke kamarnya tanpa berkata lagi. Malam itu, Anton tidak langsung tidur. Ia duduk di depan meja kecil, menatap layar HP, menonton video agar pikirannya tidak kemana-mana. Jam menunjukkan pukul 1.40. Ia hampir tertidur saat tiba-tiba, tok-tok. Kepalanya langsung tegak. Nafasnya memburu. Ia tatap pintu. Ketukan itu lagi. Kali ini pelan, tapi sangat jelas. Tok-tok. Dia ingat kata-kata Rian. Jangan buka. Jangan tanya. Jangan nyari. Lalu, suara lain terdengar. Seperti orang menangis tertahan. Tolong. Suara perempuan. Anton berdiri. Berkeringat. Ia dekati pintu dan mengintip melalui lubang kecil. Lorong kosong. Tapi suara tangisan masih terdengar. Sekarang seperti berasal dari dalam kamarnya sendiri. Anton memutar badan. Menatap pojok ruangan. Tidak ada siapa-siapa, tapi cermin kecil yang tergantung di dekat lemari mulai berembun, meski tidak ada kelembapan. Dan di tengah embun itu, perlahan muncul tulisan, "Jangan tidur Anton." Anton terduduk, tangannya gemetar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, memaksa dirinya untuk tenang. Dan saat ia membuka mata, tulisan di cermin sudah hilang. Ia menatap jam. Pukul 27. Ia tidak tidur malam itu. Sampai fajar menyingsing dan cahaya matahari masuk dari jendela, Anton hanya duduk dan berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi jauh di dalam dirinya, dia tahu
ini baru permulaan. Hari ketiga di kosan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Anton datang ke kantor dengan wajah pucat dan kantong mata yang dalam. Rekan kerjanya sempat bertanya, "Kurang tidur ya, Ton?" Tapi Anton hanya tersenyum kaku. Ia tidak ingin terdengar aneh atau dianggap penakut. Apa yang ia alami semalam terlalu sulit dijelaskan, bahkan dengan logika. Namun, saat sore menjelang dan matahari mulai turun, perasaan cemas itu datang lagi. Ada semacam hawa yang mengikutinya sejak siang. Seperti bayangan gelap yang menempel di punggungnya. Anton pulang lebih awal hari itu. Ia ingin memastikan kamarnya aman. Tapi begitu sampai di depan kos, suasana terasa lebih hening. Tidak ada suara apapun. Tidak dari jalan depan rumah, tidak dari dalam kos. Bahkan suara burung pun lenyap. Saat ia membuka gerbang dan melangkah masuk, pandangannya langsung tertuju ke lorong panjang menuju kamar-kamar. Lampunya mati. Hanya tersisa cahaya senja dari jendela kecil di atas, cukup untuk melihat siluet benda-benda. Tapi kali ini, Anton melihat sesuatu. Siluet seseorang berdiri di ujung lorong. Diam. Tidak bergerak. Hanya berdiri. Anton refleks menyalakan senter HP-nya. Tapi ketika cahaya diarahkan ke ujung lorong, tidak ada siapa-siapa. Sosok itu menghilang. Ia menahan napas. Tangannya mulai berkeringat. Jantungnya berdetak cepat. Tapi ia paksa dirinya berjalan. Pelan-pelan, melewati setiap pintu kamar, sampai tiba di depan kamarnya sendiri. Saat hendak membuka pintu, tiba-tiba terdengar bisikan, sangat dekat. "Anton." Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. "Anton." Sekarang suaranya seperti datang dari belakang, atau dari dalam lorong. Ia menatap gelap di belakangnya. Kemudian, suara langkah kaki. Perlahan. Mendekat. Anton buru-buru membuka pintu dan masuk ke kamarnya. Ia kunci pintu 2 kali, lalu bersandar di baliknya sambil mengatur napas. Lorong itu bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi hidup di sana. Malam harinya, Anton mencoba mencari Rian. Ia mengetuk kamar yang ditunjukkan sebelumnya, kamar paling pojok. Tapi tak ada jawaban. Anton coba lagi. Lebih keras. Masih sunyi. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Dan saat itu, tok-tok. Sesuatu dari dalam kamar itu mengetuk balik. 3 kali. Cepat. Tegas. Anton mundur 1 langkah. Nafasnya tercekat. "Rian." Tidak ada jawaban. Lalu perlahan, daun pintu terbuka sendiri, menyisakan celah kecil. Anton mencoba mengintip, tapi ruangan di dalam gelap gulita. Bau tanah basah menyeruak dari dalam kamar. Seperti bau kuburan yang baru digali. "Rian?" Celah pintu bergerak sedikit lebih lebar. Tapi tidak ada yang terlihat. Anton mengangkat ponsel. Menerangi ruangan. Kosong. Kamar itu kosong. Tidak ada kasur. Tidak ada barang. Hanya lantai dan tembok tua berjamur. Bahkan tidak ada jendela. Anton menutup pintu itu perlahan dan kembali ke kamarnya. Tubuhnya gemetar. Bagaimana bisa seseorang tinggal di kamar yang kosong total? Atau, apakah Rian pernah benar-benar ada? Malam itu, saat ia mencoba tidur, ia kembali mendengar suara bisikan. Kali ini sangat dekat, di samping telinganya. "Jangan percaya siapapun di rumah ini." Anton langsung terbangun. Lampu kamarnya menyala, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke cermin. Cermin itu kembali berembun, dan kali ini tulisannya berbeda. "Jangan cari dia." Anton tidak tidur malam itu. Ia duduk memandangi cermin di pojok ruangan yang perlahan menghilangkan embunnya. Tulisan itu, "Jangan cari dia," masih terbayang jelas dalam pikirannya. Siapa yang menulisnya? Apa maksudnya? Dan yang lebih mengganggu, siapa sebenarnya Rian? Pagi hari, Anton mencoba kembali ke kamar yang semalam terbuka sendiri. Kamar pojok.
Saat ia sampai di depan pintunya, kamar itu sudah tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda bahwa pintu itu pernah dibuka. Bahkan kini, di daun pintunya, menempel secari kertas dengan tulisan spidol merah. Jangan diganggu. Anton merasa perutnya mual. Ia mengetuk pelan, tapi tidak ada sahutan. Kali ini tidak ada ketukan balik. Tidak ada suara apapun. Ia mencoba bertanya pada pemilik kos, ibu tua yang pertama kali menyambutnya. Ia duduk di kursi rotan reot dekat dapur, sibuk mengupas singkong. Bu, di kamar paling pojok itu benar ada orangnya kan? Namanya Rian. Wanita itu menghentikan kegiatannya. Matanya menatap tajam ke arah Anton. Siapa? Rian, Bu. Tinggal di pojok. Malam pertama saya, dia ketuk kamar saya. Ngobrol sebentar. Dia bilang saya jangan keluar jam 2 pagi. Si ibu mengerutkan alis. Kemudian tersenyum kecil sinis. Sudah lama kamar itu kosong, Mas Anton. Nggak ada yang tinggal di sana. Sejak kejadian itu. Kejadian apa, Bu? Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tertawa kecil, lalu berdiri dan berjalan pergi, meninggalkan Anton dengan segudang pertanyaan yang tidak terjawab. Hari keempat, malamnya turun dengan cepat. Hujan kembali menyelimuti langit. Kali ini lebih deras dari malam-malam sebelumnya. Petir menyambar, lampu lorong mati, dan angin meniup pintu-pintu kamar hingga terdengar suara berdebam dari berbagai arah. Anton memutuskan untuk tidak tinggal diam malam itu. Ia ingin tahu. Ia ingin tahu siapa Rian. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar pojok itu? Dan kenapa cermin di kamarnya bisa menuliskan pesan-pesan aneh? Ia menunggu waktu menunjukkan pukul 1.55. Lalu mengambil senter dan keluar kamar. Lorong gelap, basah. Lantai tampak lembab seolah ada air bocor dari langit-langit. Padahal atap rumah itu utuh. Ia berjalan pelan menuju kamar pojok. Tapi kali ini, langkahnya terhenti di depan kamar nomor 3. Karena dari dalam kamar itu, terdengar suara perempuan bernyanyi. Pelan, sedih, bahasa yang tidak dimengerti. Anton mendekat, mencoba menguping. Tapi saat ia menempelkan telinga ke pintu, suara itu berhenti. Dan pintu terbuka sedikit, pelan-pelan, seperti mengundangnya masuk. Anton menyorotkan cahaya senter ke dalam ruangan. Kosong. Tapi, ada sesuatu di lantai. Sebuah boneka kuda lumping kecil, tergeletak menghadap pintu. Matanya merah, dan di dadanya menempel potongan foto yang telah terbakar sebagian. Anton memungutnya. Saat ia mencoba membalik foto itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam ruangan. Itu milikku. Anton menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi cermin di kamar itu, ya, setiap kamar tampaknya punya cermin kecil yang sama, kini berembun, dan tulisan baru muncul. Kau ikut campur, Anton. Anton melempar boneka itu dan berlari keluar kamar. Tapi lorong tidak lagi seperti sebelumnya. Lorong kini lebih panjang dari biasanya. Jauh lebih panjang. Seperti berubah bentuk. Dan saat Anton menoleh ke belakang, kamar yang tadi ia masuki sudah hilang. Berganti tembok putih panjang yang kosong. Ia berlari. Nafasnya sesak. Lalu dari balik tembok, muncul bayangan. Inggi, os, lehernya miring seperti patah, rambutnya basah, dan di dadanya menempel potongan foto seperti yang tadi Anton lihat. Bayangan itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara seperti napas tercekik. Kembalikan, kembalikan. Anton menjerit. Ia menabrak pintu kamarnya sendiri, masuk, dan menguncinya. Begitu tertutup, suara itu hilang. Lorong kembali normal. Anton terduduk. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia menatap cermin di kamarnya, ia membeku. Bukan karena ada tulisan baru, tapi karena bayangan makhluk yang tadi, kini berdiri di belakangnya di pantulan cermin. Anton menjerit.
Ia membalikan badan, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Cermin itu hanya cermin. Tapi entah mengapa, pantulan yang tadi ia lihat begitu nyata, begitu hidup, begitu dekat. Ia terduduk lemas di lantai, napasnya tersengal, tubuhnya dingin seperti habis diceburkan ke dalam kolam es. Semalaman ia tidak tidur. Lampu kamar menyala terus. Cermin ia tutup dengan jaket, tapi ia tahu makhluk itu masih di sana. Entah di balik kaca, entah di lorong, entah di pikirannya sendiri. Pagi harinya, Anton nekat pergi ke warung kecil dekat kosan untuk bertanya-tanya. Ia bertemu seorang bapak tua, penjual rokok dan kopi saset, yang tampaknya sudah lama tinggal di sekitar situ. "Pak, saya mau nanya, kosan sebelah, yang pintu hitam itu dulunya apa ya?" Bapak itu menatap Anton lama, lalu tersenyum pahit. "Kamu tinggal di situ?" Anton mengangguk. Bapak itu menyesap kopinya. "Kamu lihat yang aneh-aneh?" Anton terdiam, tidak menjawab, tapi ekspresinya cukup jelas. Bapak itu berkata pelan, "Dulu tanah itu bekas kuburan. Tapi bukan sembarang kuburan. Orang-orang sini nyebutnya kuburan tua yang gak bisa dipindah." Anton menelan ludah. Kenapa gak bisa dipindah? Karena banyak yang nyoba, tapi selalu gagal. Ada yang sakit, ada yang kerasukan, ada juga yang hilang. Jadi tanahnya akhirnya ditimbun aja, dibiarin, dan lama-lama dijual murah. Anton diam. Yang tinggal di situ biasanya nggak lama. Paling lama 2 bulan. Ada satu orang anak muda, namanya Rian kalau nggak salah. Dulu ngekos di kamar paling pojok. Ganteng, pinter. Tapi apa pak? Desak Anton. Bapak itu memandangi langit. Dia hilang. Nggak pernah ditemukan. Katanya dia suka tidur larut. Suka keluyuran tengah malam. Suatu malam dia keluar kamar dan nggak pernah balik. Darah Anton seketika dingin. Ia hampir muntah. Ia ingat dengan jelas suara Rian, wajahnya, kata-katanya. Dan kini dia tahu, Rian itu sudah hilang. Sudah mati. Malam harinya, Anton tidak bisa tinggal diam. Ia harus tahu lebih jauh. Ia memutuskan untuk mengunjungi kamar pojok itu lagi. Tapi kali ini ia bawa lilin dan garam. Saran dari video-video spiritual yang sempat ia tonton siang tadi. Entah benar atau tidak, setidaknya itu membuatnya sedikit lebih tenang. Pukul 1.30, ia keluar kamar. Lorong kembali gelap. Lampu padam. Angin sepau-sepau terasa seperti desahan seseorang. Ia menabur sedikit garam di depan pintunya sebelum melangkah menuju kamar pojok. Tapi saat tiba di depan kamar itu, pintunya sudah terbuka. Sendiri. Tanpa suara. Seolah memang menunggu kedatangannya. Di dalam, tidak seperti sebelumnya. Kini ruangan itu tampak lebih dalam, seolah membentang jauh ke belakang. Lantainya hitam, dindingnya berjamur parah, dan di ujung ruangan, Anton bisa melihat cermin besar berdiri tegak, jauh lebih besar dari cermin yang ada di kamarnya. Anton melangkah masuk. Lilin di tangan bergetar. Nyalanya menari-nari kecil. Setiap langkah terasa berat, seakan ruangan itu menelan dirinya perlahan. Ketika ia sudah dekat dengan cermin besar itu, ia melihat bayangannya sendiri. Tapi bayangan itu tersenyum. Anton tidak sedang tersenyum. Bayangan itu lalu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Anton. Dan kemudian, mulutnya bergerak. Tanpa suara, tapi jelas. Tukar tempat. Tiba-tiba, dari balik cermin, muncul tangan, pucat, panjang, kuku-kukunya menghitam, yang menyentuh permukaan kaca seperti ingin keluar. Anton mundur. Tapi ruangan di belakangnya sudah menghilang. Ia kini berada di ruangan gelap tanpa pintu, tanpa jendela, tanpa lantai, hanya cermin besar itu dan dirinya. Suara-suara mulai terdengar dari segala arah. Gantian. Dia udah lama di sini. Sekarang giliranmu. Cermin itu mulai retak. Dan dari celah retakan,
Keluar wajah-wajah yang menggeliat, menangis, menjerit, tertawa, semua dalam diam. Anton berlari, tapi ia tidak tahu kemana. Semua arah adalah bayangan. Semua lorong adalah pantulan. Semua pintu membawa dia kembali ke tempat yang sama. Dia terjebak, dan pada saat ia kembali ke depan cermin besar itu, wajahnya sendiri sudah tak ada. Yang ada hanya Rian. Di dalam cermin, menatapnya dari luar. Cermin itu tertutup kembali. Utuh, tanpa retakan, tanpa suara. Dan di kamar kos itu, Anton tidak pernah terlihat lagi. Yang tinggal hanyalah seseorang yang mirip Anton, tapi tidak pernah bicara, tidak pernah keluar kamar, dan hanya menatap cermin sepanjang malam. Sudah 1 minggu Anton tidak terlihat keluar dari kamarnya. Pemilik kos mulai curiga, tapi juga takut. Ia hanya berdiri di ujung lorong, menatap pintu kamar nomor 2 yang selalu tertutup rapat. Beberapa anak kos lain mulai membicarakan Anton. Dia masih di situ, bisik seorang gadis berhijab yang tinggal di kamar 5. Tiap malam lampunya nyala, tapi gak pernah keluar sama sekali. Gue dengar ada suara orang nangis dari dalam kamarnya, kata penghuni kamar 3 dengan wajah cemas. Kadang kayak orang nyeret-nyeret kaki. Nyeraminnya tiap jam 2 pagi. Tapi tidak ada yang berani mengetuk pintunya. Tidak ada yang ingin tahu lebih banyak. Mereka semua diam. Seperti ada sesuatu yang menahan mulut dan langkah mereka. Ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, mendekati pukul 2, sesuatu terjadi. Lampu-lampu di lorong padam lagi. Tapi kali ini, bukan hanya lampu lorong, seluruh kosan gelap gulita. Bahkan rumah-rumah sekitar ikut mati listrik. Tapi hanya kos itu yang terdengar suara aneh. Suara itu seperti rintihan. Tapi bukan dari kamar Anton. Dari bawah lantai. Di dalam kamarnya, Anton, atau makhluk yang menyerupainya, duduk memandangi cermin. Ia tidak bicara, tidak makan, tidak bergerak, hanya duduk, dengan mata merah dan kantung hitam legam di bawah mata. Tiba-tiba, lantai di bawah tempat tidurnya bergerak, pelan, seperti ada sesuatu yang menggali dari dalam tanah. Anton perlahan menunduk, menyingkirkan karpet tipis yang menutupi bagian tengah lantai. Dan di sana, sebuah papan kayu terlihat, agak longgar, tidak dipaku rapat. Ia mencungkilnya dengan ujung kuku, membuka celah kecil. Hawa dingin menyembur. Bau tanah dan bangkai langsung memenuhi ruangan. Anton menyorotkan cahaya ponsel ke bawah. Ada lubang gelap, dalam. Di dindingnya terlihat akar-akar tua dan tanah yang lembab. Dan di dasar lubang, ada wajah. Wajah perempuan. Wajah pucat, mata putih melotot, mulut sobek sampai ke telinga. Ia menatap Anton dari bawah, dan perlahan tersenyum. Lalu berbisik, "Kau sudah membuka jalannya." Seketika lampu kamar menyala sendiri. Cermin bergetar. Suara pintu-pintu terbuka bersahutan dari seluruh lorong. Jeritan terdengar dari kamar 3. Disusul suara kaca pecah dari kamar 5. Anton berdiri. Wajahnya datar. Ia berjalan keluar kamar. Tapi langkahnya bukan seperti manusia biasa. Seperti dikendalikan sesuatu. Ia berdiri di tengah lorong, menatap semua pintu kamar yang kini terbuka. Tapi tidak ada orang keluar. Tidak ada satupun yang muncul. Hanya suara-suara yang tidak berasal dari dunia ini. Lantai perlahan retak. Dari celah-celah lantai, asap hitam mulai keluar, menjalar seperti tangan-tangan kecil, masuk ke dalam setiap kamar, membungkam suara, menghapus cahaya. Anton menengadah, wajahnya masih kosong, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suara manusia. Sudah waktunya dibuka semua. Esok paginya, pemilik kos masuk ke dalam rumah dengan rasa tidak enak. Tapi saat ia menatap lorong, semua pintu kamar tertutup kembali. Rapi.
Seolah tidak ada yang terjadi. Hanya satu hal yang berubah. Di tembok paling belakang lorong, tempat lorong itu berakhir, kini ada pintu kecil baru, seperti pintu ruang bawah tanah. Pintu kayu tua, dengan bekas tanah basah di sekelilingnya. Di atas pintu itu, tertulis dengan cat merah, "Jangan dibuka, yang dulu sudah cukup." Dan Anton, tak ada yang melihatnya lagi. Tapi setiap malam jam 2, suara bisikan dari bawah lantai itu selalu kembali. Malam-malam di kosan itu berubah total. Sejak munculnya pintu kecil di ujung lorong, suasana makin terasa mencekam. Para penghuni kos perlahan mulai pergi satu persatu. Ada yang pindah diam-diam tengah malam, ada yang dijemput paksa keluarganya karena mendadak sakit aneh. Bahkan ada yang hilang begitu saja tanpa jejak. Kini hanya tersisa 3 orang penghuni. Pemilik kos, Ibu Salma, yang wajahnya tampak semakin pucat dan tubuhnya semakin kurus, tampak seperti orang yang menanggung beban besar. Ia sering berbicara sendiri di dapur, menggenggam tasbih yang putus-putus talinya. Satu penghuni lain adalah Dian, gadis berhijab yang tinggal di kamar 5. Ia jarang keluar kamar sejak malam terakhir terdengar suara tangisan dari ruangannya. Setiap pagi, ada bercak darah di depan pintunya. Ia mengaku tidak tahu dari mana asalnya. Dan yang ketiga, masih Anton. Tapi semua orang tahu, itu bukan lagi Anton yang sama. Suatu malam, Dian mendengar suara bisikan dari balik cermin di kamarnya. Bukan suara yang asing. Suara itu seperti suara almarhum adiknya, yang meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. "Kak, buka pintunya. Aku kedinginan." Dian gemetar. Ia tahu itu bukan suara adiknya. Ia menatap cermin. Tidak ada apa-apa, hanya pantulan wajahnya sendiri yang penuh ketakutan. Tapi saat ia menoleh ke arah pintu, ia mendapati Anton berdiri di sana. Menatapnya, tanpa mengetuk, tanpa suara. Dia hanya berdiri, dan perlahan mengangkat tangannya, menuju ke pintu kecil di ujung lorong. "Dia menunggumu," bisik Anton, dengan suara parau dan berat. Dian langsung menutup tirai jendelanya, mengunci pintu, mematikan semua lampu. Tapi malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan menyusuri lorong yang tak berujung. Di setiap dinding, menempel foto-foto orang yang pernah tinggal di kos itu, semuanya dengan mata dicoret. Kecuali satu, wajahnya sendiri. Dan di ujung lorong itu, berdiri sosok tinggi mengenakan kain kafan lusuh. Tidak punya wajah, tapi darah menetes dari kain yang membungkus kepalanya. Sosok itu memegang kunci dan menunjuk ke bawah tanah. Saat Dian menunduk, ia melihat banyak tangan-tangan kecil merangkak keluar dari celah lantai, menarik-narik kakinya, menyuruhnya masuk, menyuruhnya menjadi bagian dari mereka. Ia terbangun dengan jeritan. Tapi ketika membuka mata, ia sudah tidak berada di kamarnya. Ia berada di lorong bawah tanah, gelap, lembab, penuh bisikan. Dan di ujung lorong itu, ada seseorang yang berdiri membelakanginya. Rambut panjang, gaun putih, kakinya tidak menyentuh tanah. Perempuan itu perlahan menoleh, matanya hitam legam, dan wajahnya penuh luka bakar. "Kamu sudah melihatku," katanya. "Sekarang kamu tidak bisa kembali." Sementara itu, di atas, Ibu Salma mengetuk kamar-kamar satu persatu. Tapi semua kosong. Dian tidak ada. Lorong sunyi, dingin. Seperti kosan itu sudah mati. Ia berjalan ke ujung lorong, memandangi pintu kecil yang kini berdetak perlahan, seperti jantung. Ia tahu saatnya sudah dekat. Ia membuka pintu kecil itu dan menuruni tangga batu menuju lorong bawah tanah. Sampai akhirnya, ia berdiri di hadapan dinding yang penuh nama-nama orang yang pernah tinggal di situ, lengkap dengan tanggal mereka menghilang. Ia mengambil cat merah dari sakunya dan menuliskan nama terakhir. Dian, pukul 2.15 WIB. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari kegelapan. "Sudah cukup. Lorong ini butuh penjaga baru." Ibu Salma hanya diam.
meneteskan air mata. Lalu tubuhnya perlahan ditarik ke dalam kegelapan. Ia tidak melawan, karena sejak awal, dia bukan pemilik kos itu. Dia cuma penjaga sementara. Dan malam itu, posisi penjaga berganti. Anton kini berdiri di ujung lorong, menatap ke arah pintu masuk kosan, menunggu penghuni baru. Pagi itu, sebuah mobil kecil berhenti di depan kosan tua berlantai 2 yang berdiri sunyi di ujung gang sempit. Di balik kemudi, seorang wanita muda keluar sambil merapikan kerudungnya. Namanya Sinta, mahasiswa baru jurusan psikologi yang baru pindah dari luar kota. Ia sempat ragu ketika melihat bangunan kos itu. Catnya kusam, pagar besi berkarat, dan suasana sekitar terasa sepi yang tidak wajar. Tapi saat ia membuka pintu pagar, ada seorang pria yang langsung menyambutnya. "Kamar nomor 2 sudah kami siapkan." Sinta tersenyum ramah. "Terima kasih, Mas." "Anton," jawab pria itu tanpa ekspresi. Sinta mengangguk, tidak sadar bahwa pria itu tidak berkedip sedetik pun selama berbicara. Kamar nomor 2 tampak biasa saja. Bersih, cukup luas, dengan jendela kecil menghadap ke tembok luar. Ada lemari tua, ranjang besi, dan sebuah meja belajar. Tapi satu hal yang membuat Sinta agak tidak nyaman adalah cermin besar yang menempel di dinding. Cermin itu tidak terlalu jernih. Permukaannya sedikit bergelombang, seperti ada bayangan yang tak pernah hilang walau sudah dibersihkan. Saat malam tiba, Sinta mulai membereskan barang. Ia mencoba mengabaikan suasana suram di lorong kos yang sunyi itu. Tapi setiap ia melirik ke arah pintu, ada bayangan kaki melintas cepat. Ia buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Jam menunjukkan pukul 1.55 saat ia selesai mandi. Tapi saat ia kembali ke kamar, ia kaget. Cermin itu berubah. Pantulan di dalamnya bukan kamarnya sendiri, tapi lorong panjang penuh kabut, dengan puluhan bayangan berdiri diam di kejauhan. Tidak bergerak, hanya menatapnya. Ia mundur, tapi tidak bisa memalingkan mata. Salah satu bayangan di dalam cermin perlahan melangkah maju. Semakin dekat, dan semakin jelas, itu dirinya sendiri. Tapi bukan dirinya yang sekarang. Rambut acak-acakan, mata kosong, mulut robek, dan tubuh berlumur tanah. Bayangan itu menempelkan tangannya ke kaca. Dan di kaca, mulai muncul tulisan dengan embun. "Aku pernah di sini." Sinta menjerit dan langsung menutup cermin dengan kain. Pagi harinya, ia pergi ke warung kecil di ujung gang dan bertanya soal kosan itu. Pemilik warung hanya menggeleng. "Kamu tinggal di situ? Kenapa nggak cari kosan lain?" "Kenapa, Pak?" tanya Sinta. Pemilik warung menatap ke arah kosan tua yang mengintip dari balik pepohonan. "Dulu tempat itu kuburan. Ada banyak kasus orang hilang. Tapi yang paling aneh, penghuni terakhir yang sempat kami kenal, namanya Anton. Dia hilang, tapi wajahnya sering terlihat jadi penjaga kosan." Sinta langsung terdiam. Penjaga kosan? Iya, dia bukan manusia lagi. Malam berikutnya, Sinta memutuskan untuk pindah. Tapi sebelum sempat mengepak barang, terdengar ketukan di pintu. 3 kali. Pelan, rapi. Ia membuka pintu dan mendapati Anton berdiri di sana. "Sudah malam. Jangan pergi sekarang," katanya. Sinta berusaha tetap tenang. "Maaf Mas Anton, saya ada urusan." Tapi Anton hanya tersenyum. Kali ini, senyumnya tidak seperti manusia. Senyum tanpa urat. "Kalau kamu pergi, yang di dalam akan keluar." Pintu kamar Sinta tiba-tiba tertutup sendiri di belakangnya. Angin kencang berhembus dari arah lorong. Cermin di kamarnya bergetar hebat, lalu pecah dengan suara keras. Dari balik pecahan cermin, asap hitam keluar dan membentuk wajah-wajah mengerikan. Mereka berbisik, menangis, tertawa, dan memanggil. "Sinta, Sinta, kamu sudah jadi bagian." Anton melangkah masuk.
Tapi kali ini tubuhnya berubah. Kakinya tidak menyentuh tanah. Wajahnya seperti retak. Dari dalam, tampak ratusan mata kecil bergerak-gerak. Dan dari mulutnya, terdengar suara, "Kamu yang kami tunggu." Sinta berlari. Tapi semua pintu tertutup. Semua lorong kini penuh asap. Dinding-dinding berubah jadi daging berlendir, mengeluarkan bisikan tak henti-henti. Ia terpojok, dan dalam pandangan terakhir sebelum pingsan, ia melihat pintu kecil di ujung lorong terbuka perlahan. Dari dalamnya, muncul satu tangan, panjang, dan menunjuk ke arahnya. Esok pagi, pemilik warung melihat Sinta berdiri di pagar kosan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya datar, dan matanya kosong. Ia hanya berkata satu kalimat, "Kamar nomor 2 sudah siap." Lalu tersenyum. Dan hari itu, penghuni baru datang lagi. Kos-kosan itu kini kembali hidup. Bukan karena ramai, tapi karena terus menerima penghuni baru, satu persatu, tanpa pernah benar-benar melepaskan yang lama. Sinta, yang sebelumnya berniat pindah, kini menjadi seperti Anton. Ia berdiri di depan pagar setiap pagi, menyambut siapapun yang datang dengan senyum kaku, tatapan kosong, dan suara datar. Kamar nomor 2 sudah siap. Tapi bukan hanya Sinta. Wajah-wajah lama mulai muncul lagi di lorong kosan itu. Dian, Ibu Salma, bahkan beberapa penghuni yang dulu hilang, kini terlihat sesekali berjalan diam di ujung lorong. Tubuh mereka seperti kabut, samar, tapi nyata. Kos-kosan itu seperti bernapas. Dindingnya lembab dan berdenyut pelan. Suara tangisan kadang terdengar dari balik lantai. Dan pintu kecil di ujung lorong kini tidak pernah tertutup. Setiap malam jam 2, asap tipis keluar dari dalamnya, menjalar sepanjang lantai, menyusup masuk ke celah-celah pintu kamar. Membisikkan nama, membisikkan janji. Pada malam ke-40 sejak Anton menghilang, seorang pemuda bernama Rino datang tanpa tahu apapun tentang sejarah kosan itu. Ia hanya tahu tempat ini murah dan dekat kampus. Saat pertama datang, ia disambut Sinta. "Kamarnya nyaman kok," ucap Sinta sambil memegang kunci kamar nomor 2. Rino sempat merasa aneh, karena saat ia tanya tentang penghuni lain, Sinta hanya menjawab, "Mereka semua baik." Padahal selama ia berjalan menuju kamarnya, tidak ada suara apapun. Kosan itu seperti rumah kosong. Ia masuk kamar, menaruh tas, duduk di kasur. Tiba-tiba, terdengar ketukan dari bawah lantai. Tok-tok. Rino kaget. Ia mendekat ke lantai. Ketukan itu berhenti. Ia mengira itu tikus. Lalu malam datang. Jam 2 tepat, Rino terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong yang tak ada ujungnya. Dindingnya berdarah, dan cermin-cermin tergantung di langit-langit, memperlihatkan wajah-wajah yang bukan dirinya. Saat ia bangun, ia menemukan sesuatu yang aneh. Semua barangnya sudah dibongkar. Pakaian berserakan. Handphonenya menyala sendiri dengan video rekaman. Saat ia putar, video itu memperlihatkan dirinya sendiri tertidur, direkam dari sudut ruangan yang tinggi, seperti dari langit-langit. Padahal, ia tidak punya kamera. Rino panik. Ia coba keluar kamar, tapi pintu terkunci dari luar. Jendela juga tak bisa dibuka. Seperti terperangkap. Dari dalam lemari, terdengar suara berbisik. "Kamu datang sendirian." Ia buka lemari. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di belakang lemari, ada celah sempit. Seperti lubang ventilasi yang gelap. Dan dari dalam lubang itu, ada sepasang mata mengintip. Rino mundur, menjerit. Tapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Lalu dari arah lorong, suara langkah kaki mulai terdengar. Perlahan, teratur, berat. Ia mengintip dari lubang pintu. Anton, Sinta, dan satu sosok baru yang belum pernah ia lihat. Tinggi, tubuhnya terbungkus kain kafan, tapi kepalanya terbalik. Ketiganya berdiri di depan pintu kamar Rino.
Anton berbisik, "Kos ini harus penuh." Sinta menambahkan, "Kamar 2 harus tetap berisi." Dan makhluk berkafan itu membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan suara seperti tulang patah. Gantian. Keesokan harinya, tidak ada yang tahu kemana Rino pergi. Tapi saat calon penghuni baru datang lagi sore itu, mereka disambut oleh Sinta dan Rino. Sama seperti sebelumnya, tatapan kosong, senyum palsu, dan ucapan yang selalu sama. Kamar nomor 2 sudah siap. Tapi ada satu hal yang berubah malam itu. Pintu kecil di ujung lorong kini tertutup rapat, dan di atas pintunya tertulis dalam darah, "Satu lagi, lalu bangkit semua." Langit malam itu gelap, tidak ada bintang. Udara begitu berat hingga terasa sulit bernapas. Di dalam kos-kosan tua itu, semua penghuni lama berdiri di lorong. Diam, membentuk 2 barisan menghadap ke arah pintu kecil yang kini tertutup rapat. Di atasnya, tulisan darah yang semalam terbentuk kini berubah. Sudah genap. Saatnya dibuka. Anton berdiri paling depan. Wajahnya sudah bukan manusia lagi. Retak seperti porselen. Dan dari retakan-retakan itu muncul bisikan-bisikan, jeritan-jeritan yang seolah berasal dari ribuan mulut. Di sampingnya, Sinta dan Rino menunduk, memegang lilin-lilin yang apinya menyala biru, bukan kuning. Semua lorong mendadak gelap. Lampu-lampu padam bersamaan. Padahal tidak ada yang menyentuh saklar. Lalu, terdengar suara tangisan bayi. Tangisan itu berasal dari balik pintu kecil. Anton melangkah maju, memutar gagang pintu, dan pintu terbuka dengan sendirinya. Angin deras keluar dari dalamnya, membuat seluruh penghuni yang berdiri di lorong gemetar hebat. Tapi tak satu pun dari mereka melangkah mundur. Tangisan bayi berubah menjadi jeritan, lalu tertawa. Lalu suara ratusan orang berbicara dalam bahasa yang tidak manusia mengerti. Satu demi satu penghuni kosan masuk ke dalam lorong kecil itu, yang tampaknya tidak berujung. Dan ketika mereka semua sudah masuk, lorong mulai berguncang. Dinding-dindingnya mengelupas memperlihatkan lapisan tanah dan tengkorak. Kos-kosan itu mulai runtuh perlahan. Sementara itu, di luar kota, seorang peneliti tua bernama Pak Rendra membuka arsip lama di kantor catatan tanah. Ia sudah lama menyelidiki bangunan-bangunan aneh di kota itu. Dan hari itu, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Lokasi kos-kosan di Gang Mawar nomor 13 dulunya adalah tempat pemakaman massal korban ritual pengorbanan pada tahun 1901. Tanah itu dianggap terkutuk. Tidak boleh dibangun rumah di atasnya. Lebih jauh, ia menemukan catatan mengenai sebuah sekte tua yang percaya bahwa jiwa-jiwa korban harus tetap dikurung dalam rumah perantara agar tidak bangkit dan merasuki dunia. Catatan terakhir menyebut, jika jiwa-jiwa itu genap, maka rumah jiwa akan membuka pintu kembali ke tanah, dan pemimpin lama akan bangkit. Pak Rendra langsung menuju lokasi dengan tim, tapi saat mereka sampai, tidak ada bangunan. Hanya tanah kosong, berdebu, seperti belum pernah disentuh manusia selama ratusan tahun. Tidak ada bekas pondasi, tidak ada sisa bangunan. Tapi saat mereka berjalan ke tengah lahan itu, tanah di bawah kaki mereka terasa berongga. Seperti ada lorong panjang di bawahnya. Salah satu tim peneliti menancapkan tongkat besi ke tanah, dan terdengar bunyi besi menabrak peti kayu. Mereka menggali. Dan yang mereka temukan bukan satu, tapi puluhan peti kayu berjejer rapat, bertuliskan nama-nama penghuni kosan yang selama ini hilang. Dan di bawahnya, ada satu peti besar yang masih utuh, dikunci dengan rantai besi kuno, dan di atasnya tertulis dalam huruf merah, Anton. Saat peti itu disentuh, rantainya patah sendiri. Peneliti mundur, ketakutan. Dari celah peti, asap hitam keluar perlahan, naik ke udara, dan membentuk wajah-wajah yang tidak asing. Wajah Dian, wajah Sinta, wajah Ibu Salma, bahkan wajah Rino. Mereka semua tersenyum. Dan dalam kabut itu, berdiri sosok tinggi, bertudung gelap,
dengan wajah kosong berlubang, tangan panjang menyentuh tanah, lalu menoleh ke arah kamera dokumentasi tim. Dengan suara berat dan dalam, sosok itu berkata, "Rumah telah dibuka. Kota ini milik kami."